Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu, jam digital di atas nakas menunjukkan pukul 1 dini hari. Adinda tidak bisa tidur. Ia berbaring di sisinya, menghadap ke bagian ranjang yang kosong, tempat suaminya, Baskara, seharusnya berada. Keheningan di dalam kamar tidur utama mereka terasa begitu pekat, seolah bisa diraba. Dari sini, ia bisa melihat siluet lampu taman yang menembus gorden tebal, menerangi sebagian kecil lantai marmer yang dingin. Rumah ini, sebuah mahakarya arsitektur modern seharga 5 miliar rupiah, adalah buah dari kerja kerasnya, tetesan keringat dan malam-malam tanpa tidur yang ia lalui sebagai seorang arsitek. Setiap sudutnya ia rancang dengan penuh cinta, berharap menjadi istana tempat ia dan Baskara membangun keluarga bahagia. Namun beberapa bulan terakhir, istana ini terasa lebih mirip seperti sebuah museum yang dingin dan sepi. Ini bukan malam pertama Baskara pulang selarut ini. Alasannya selalu sama, terdengar meyakinkan di permukaan namun terasa kosong di hati. Rapat mendadak dengan klien penting, kunjungan proyek di luar kota yang harus diselesaikan, atau makan malam bisnis yang molor hingga larut. Adinda selalu mencoba percaya, menepis semua keraguan yang mulai tumbuh seperti tanaman liar di benaknya. Ia adalah seorang istri yang ingin mendukung karir suaminya. Tapi intuisinya, naluri seorang wanita yang seringkali lebih tajam dari bukti manapun, terus berbisik bahwa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Terdengar deru mobil memasuki halaman depan, suaranya teredam oleh dinding tebal rumah mereka, namun cukup jelas untuk membuat jantung Adinda berdebar sedikit lebih kencang. Ia segera memejamkan mata, mengatur napasnya agar terdengar seperti orang yang sedang tidur nyenyak. Ia tidak ingin ada interogasi malam ini. Ia lelah dengan sandiwara, tetapi ia juga belum siap untuk sebuah konfrontasi. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara pintu kamar terbuka dengan sangat pelan, diikuti oleh langkah kaki yang berjinjit. Baskara jelas berusaha tidak membangunkannya. Adinda merasakan sisi lain ranjang sedikit menurun saat Baskara duduk di tepinya untuk melepaskan sepatu. Kemudian, pria itu bergerak mendekat. Sebuah kecupan ringan mendarat di keningnya, terasa dingin dan terburu-buru. Saat itulah Adinda menciumnya. Aroma itu begitu asing, begitu salah. Bukan aroma parfum maskulin beraroma kayu dan rempah yang biasa dipakai Baskara. Ini adalah aroma parfum wanita. Wanginya manis, sedikit menyengat, dengan jejak aroma buah-buahan yang centil. Aroma yang sama sekali bukan miliknya, yang lebih menyukai wangi elegan dari lili dan melati. Aroma itu menempel di kemeja Baskara, samar namun tak terbantahkan. Pengkhianatan memiliki aromanya sendiri, dan malam ini, Adinda menghirupnya dalam-dalam. Perlahan, Baskara bangkit dan berjalan menuju kamar mandi. Adinda tetap diam, matanya masih terpejam, namun pikirannya berpacu seperti kuda liar. Aroma itu adalah sebuah bukti. Bukti fisik yang mengkonfirmasi semua kecurigaannya selama ini. Telepon genggam Baskara yang kini selalu dikunci dengan kata sandi. Panggilannya yang sering ditolak saat Adinda menelepon di jam kerja, dan sikapnya yang menjadi lebih sering gelisah dan mudah tersinggung. Semua potongan teka-teki itu kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang menyakitkan. Ketika suara pancuran air dari kamar mandi terdengar, Adinda membuka matanya. Tidak ada air mata. Rasa sakit yang tajam di dadanya seolah membeku, berubah menjadi bongkahan es yang dingin. Ia tidak akan menangis. Ia tidak akan menjerit dan menuntut penjelasan. Kemarahan yang meluap-luap hanya akan membuat Baskara berkelit dan berbohong lebih jauh. Tidak. Jika suaminya bisa bermain sandiwara, maka ia juga bisa. Ia akan memainkan peran sebagai istri yang setia dan tidak tahu apa-apa, sementara di belakang panggung, ia akan mencari kebenaran. Kebenaran yang utuh dan tak terbantahkan. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang tak terucap. Adinda bersikap seperti biasa. Ia menyiapkan sarapan Baskara, menyetrika kemejanya, dan tersenyum saat melepasnya bekerja. Namun, matanya kini menjadi mata seorang pengamat. Ia memperhatikan setiap detail kecil. Noda lipstik samar berwarna merah muda di kerah kemeja yang baru ia sadari saat hendak mencucinya. Sebuah tiket bioskop untuk 2 orang di dalam saku celana Baskara, untuk film yang mereka tidak tonton bersama. Setiap penemuan baru terasa seperti sayatan pisau kecil di hatinya. Namun ia menahan semua rasa sakit itu, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk rencananya. Kesempatan itu datang pada hari Sabtu sore. Baskara sedang pergi bermain golf bersama teman-temannya, sebuah kegiatan rutin yang kini Adinda curigai kebenarannya. Adinda mengatakan ia akan menghabiskan waktu di studio kerjanya di lantai bawah. Namun,
Tujuannya bukan untuk bekerja. Ia masuk ke dalam ruang kerja pribadi Bhaskara, ruangan yang selalu dijaga privasinya oleh suaminya. Jantungnya berdebar kencang, merasa seperti pencuri di rumahnya sendiri. Ia mulai mencari. Bukan mencari surat atau catatan, itu terlalu kuno. Ia mencari sesuatu yang lebih konkret. Ia membuka laci meja kerja Bhaskara satu persatu. Isinya kebanyakan dokumen kantor yang tidak ia mengerti. Namun di laci paling bawah, terselip di antara map-map tua, tangannya menyentuh sebuah kotak beludru berwarna biru tua. Kotak dari sebuah merek perhiasan terkenal yang ia kenali. Tangannya gemetar saat membukanya. Kotak itu kosong. Tentu saja kosong. Tapi di dalamnya, terlipat rapi, ada secari kertas. Sebuah struk pembelian. Adinda membukanya perlahan. Matanya terpaku pada detail yang tertera di sana. Nama barang, kalung berlian, Eternity Love. Harga, 325 juta rupiah. Tanggal pembelian, 3 minggu yang lalu, pada hari Bhaskara mengaku harus lembur sampai pagi untuk menyelesaikan laporan kuartalan. Jantung Adinda seolah berhenti berdetak. 325 juta. Sebuah angka yang fantastis. Sebuah jumlah yang bisa digunakan untuk membayar cicilan rumah selama berbulan-bulan. Diberikan untuk seorang wanita yang bukan dirinya. Saat itulah Adinda mengerti. Pengkhianatan Bhaskara bukan hanya soal nafsu sesaat. Ini adalah pengkhianatan finansial yang serius. Bhaskara menggunakan uang mereka, atau lebih tepatnya uang hasil kerja keras Adinda, untuk membiayai wanita lain. Rasa sakit itu kini bercampur dengan amarah yang membara. Ia bukan hanya seorang istri yang diselingkuhi, ia adalah seorang wanita yang kerja kerasnya telah diremehkan dan dikhianati. Ia meletakkan kembali struk itu ke dalam kotaknya, dan menaruhnya persis di tempat ia menemukannya. Ia tidak akan meninggalkan jejak. Ia berjalan keluar dari ruang kerja itu dengan langkah yang mantap. Tidak ada lagi keraguan dalam dirinya. Ia tidak akan hanya membongkar perselingkuhan ini. Ia akan melindungi semua yang menjadi miliknya. Semua yang telah ia bangun dengan darah dan air mata. Ia mengambil ponselnya, mencari sebuah nama di kontaknya. Riana. Sahabatnya sejak kuliah, seorang ahli IT yang jenius. Halo, RI. Aku butuh bantuanmu. Bantuan yang sangat penting, ucap Adinda dengan suara yang tenang namun penuh tekad. Di ujung telepon, sahabatnya langsung merasakan keseriusan dalam nada bicaranya. Permainan telah dimulai. Dan Adinda tidak akan membiarkan dirinya kalah. Pertemuan dengan Riana dilakukan di sebuah kafe sepi di pinggir kota, tempat yang mereka yakini aman dari kemungkinan bertemu orang yang mereka kenal. Hujan rintik-rintik di luar jendela kaca seolah mencerminkan suasana hati Adinda yang kelabu. Di hadapannya, Riana menatapnya dengan sorot mata penuh kekhawatiran. Riana adalah satu-satunya orang di dunia yang Adinda percayai sepenuhnya di luar keluarganya. Ia tahu, jika ada orang yang bisa membantunya tanpa menghakimi, orang itu adalah Riana. Jadi, kamu yakin Bhaskara selingkuh? Tanya Riana pelan, setelah Adinda selesai menceritakan semua penemuannya, mulai dari aroma parfum hingga struk kalung berlian. Adinda mengangguk, tatapannya kosong menembus cangkir kopi di depannya. Aku tidak hanya yakin, Eri. Aku tahu. Tapi aku butuh bukti yang tidak bisa ia sangkal. Aku butuh nama, wajah, dan sejauh apa hubungan mereka sudah berjalan. Aku butuh semuanya. Riana menghela napas panjang. Sebagai seorang ahli keamanan siber, ia tahu betul betapa mudahnya melacak jejak digital seseorang, sekaligus betapa berbahayanya informasi tersebut jika jatuh ke tangan yang salah. Aku bisa melakukannya, Din. Aku bisa memasang pelacak di mobilnya, menyadap riwayat panggilan dan pesannya. Tapi kamu harus siap dengan apa yang akan kamu temukan. Kebenaran terkadang jauh lebih menyakitkan daripada dugaan. Aku sudah merasakan sakitnya, RI. Sekarang aku hanya butuh amunisi, jawab Adinda, suaranya terdengar dingin dan tegas. Ada perubahan besar dalam diri sahabatnya, dan Riana bisa merasakannya. Adinda yang ia kenal adalah wanita yang hangat dan penuh tawa. Wanita di hadapannya sekarang adalah seorang jenderal yang sedang merancang strategi perang. Operasi senyap mereka pun dimulai. Dengan keahliannya, Riana berhasil memasang sebuah program mata-mata di ponsel Bhaskara dari jarak jauh, sebuah celah keamanan yang tidak disadari oleh suaminya. Mereka juga memasang alat pelacak GPS berukuran kecil di bawah mobil Bhaskara saat pria itu sedang tidur. Selama seminggu penuh, Adinda hidup dalam dua dunia. Di depan Bhaskara, ia adalah istri yang penuh perhatian. Namun saat sendirian, matanya tak pernah lepas dari laptopnya, memantau setiap pergerakan dan komunikasi suaminya yang dikirimkan oleh Riana secara waktu nyata. Dan kebenaran itu terungkap, lebih buruk dari yang ia bayangkan.
Nama wanita itu adalah Rania. Seorang model majalah dewasa yang usianya hampir 10 tahun lebih muda dari Adinda. Foto-foto mereka membanjiri layar laptop Adinda. Foto saat mereka makan malam di restoran mewah, Rania mengenakan kalung berlian yang struknya Adinda temukan. Foto saat mereka berlibur di sebuah resor pribadi di Bali, yang Baskara katakan sebagai perjalanan dinas. Foto-foto mesra di dalam mobil, di lobi apartemen sewaan yang mewah, bahkan foto mereka sedang memilih perabotan di sebuah toko furnitur kelas atas. Hati Adinda hancur berkeping-keping. Melihat bukti visual dari pengkhianatan itu terasa 1000 kali lebih menyakitkan. Ia melihat bagaimana Baskara menatap Rania, tatapan memuja yang dulu pernah menjadi miliknya. Ia melihat bagaimana Baskara dengan mudahnya menghamburkan uang untuk membelikan tas desainer dan jam tangan mewah untuk selingkuhannya. Sementara Baskara sering mengeluh tentang pengeluaran rumah tangga mereka. Ini bukan sekadar perselingkuhan, ini adalah sebuah proyek kehidupan kedua yang dibangun Baskara di belakangnya, menggunakan sumber daya miliknya. Setelah malam panjang yang dipenuhi air mata dalam diam, Adinda bangkit dengan sebuah keputusan yang bulat. Ia tidak akan hancur. Ia akan melawan. Rasa sakitnya kini telah bertransformasi menjadi kekuatan. Ia mengumpulkan semua bukti digital yang diberikan Riana, menyimpannya dalam beberapa hard drive terenkripsi. Itu adalah amunisi pertamanya. Langkah selanjutnya adalah menemui pengacara. Bukan sembarang pengacara, melainkan Pak Tirtayasa, seorang pengacara senior yang terkenal tegas dan ahli dalam kasus perceraian dan sengketa aset. Di kantor hukum yang megah dan tenang itu, Adinda membeberkan segalanya. Ia menunjukkan semua bukti perselingkuhan dan bukti finansial yang ia kumpulkan. Pak Tirtayasa mendengarkan dengan saksama, wajahnya yang bijaksana tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Ia sudah menangani ratusan kasus seperti ini. Langkah suamimu sangat rencana, Bu Adinda, kata Pak Tirtayasa setelah selesai memeriksa semua dokumen. Dia tidak hanya berselingkuh, dia sedang mencoba membangun fondasi untuk menceraikan Anda dan mungkin mencoba mengklaim sebagian dari harta Anda. Pembelian aset untuk selingkuhannya menggunakan rekening bersama adalah kesalahan fatal di pihaknya. Saya tidak peduli dengan perceraiannya, Pak. Itu sudah pasti akan terjadi, sahut Adinda, suaranya mantap. Yang saya inginkan adalah melindungi semua yang menjadi hak saya. Rumah itu, semua aset yang saya beli dengan uang saya sebelum dan selama pernikahan. Saya tidak akan membiarkan dia mendapatkan sepeser pun dari kerja keras saya untuk diberikan kepada wanita itu. Pak Tirtayasa tersenyum tipis, sebuah senyuman penuh keyakinan. Kalau begitu, kita harus bergerak lebih cerdas dan lebih cepat darinya. Pertama, kita amankan semua dokumen asli kepemilikan aset Anda. Sertifikat rumah, BPKB mobil, surat berharga, semuanya. Sebuah ide brilian namun berisiko terlintas di benak Adinda. Bagaimana jika kita tidak hanya mengamankannya, Pak? Bagaimana jika kita membiarkan dia berpikir bahwa dia masih memegang kendali? Dan dari sanalah rencana besar itu terbentuk. Adinda, dengan bantuan koneksi dari Pak Tirtayasa, memesan pembuatan dokumen palsu. Bukan sembarang dokumen palsu, melainkan replika berkualitas sangat tinggi. Sertifikat hak milik rumah mereka, lengkap dengan detail, stempel, dan tekstur kertas yang nyaris identik dengan aslinya. Prosesnya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Namun Adinda tahu ini adalah investasi untuk masa depannya. Hari penukaran dokumen itu adalah hari yang paling menegangkan dalam hidup Adinda. Ia harus menunggu saat yang tepat, saat Baskara tidak ada di rumah dan ia memiliki waktu yang cukup. Kesempatan itu datang ketika Baskara mengatakan akan pergi keluar kota selama 2 hari untuk urusan pekerjaan, sebuah kebohongan yang Adinda ketahui dari pelacak GPS, bahwa sebenarnya ia pergi berlibur bersama Rania ke puncak. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Adinda membuka brankas kecil di ruang kerja Baskara, tempat mereka menyimpan surat-surat penting. Di sanalah map itu berada. Map berisi sertifikat rumah, BPKB mobil, dan dokumen lainnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia mengeluarkan seluruh dokumen asli itu satu persatu. Ia bisa merasakan berat dan nilai dari setiap lembar kertas di tangannya. Ini adalah bukti dari tahun-tahun kerja kerasnya. Kemudian, dengan napas tertahan, ia memasukkan setumpuk dokumen palsu yang telah ia siapkan ke dalam map tersebut. Semuanya pas dengan sempurna. Ia menutup kembali pintu brankas, memutar kuncinya, dan meletakkannya kembali di tempat semula. Tidak ada yang berubah. Semuanya tampak normal. Namun, kekuatan sesungguhnya kini telah berpindah tangan. Baskara mungkin merasa dirinya adalah pemain utama dalam drama ini, tetapi ia tidak tahu bahwa Adinda telah mengganti seluruh naskahnya. Setelah semuanya selesai, Adinda berjalan ke bank. Ia menyewa sebuah safe deposit box atas namanya sendiri.
Di dalam ruangan besi yang dingin dan senyap itu, ia meletakkan semua surat-surat asli miliknya. Saat pintu kotak besi itu tertutup dan terkunci, Adinda merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Ini adalah langkah terakhir dari persiapannya. Ia kini sudah siap. Ia sudah memasang jaringnya. Sekarang, ia hanya perlu menunggu dengan sabar sampai suaminya yang serakah itu masuk ke dalam perangkap yang telah ia siapkan. Air mata mungkin telah membasahi bantalnya selama berminggu-minggu, tetapi di balik air mata itu, sebuah rencana yang dingin dan mematikan telah lahir. Dari sudut pandang Baskara, dunia terasa begitu cerah dan penuh kemungkinan. Ia merasa seperti seorang pemenang, seorang pria yang berhasil mengambil kembali kendali atas takdirnya. Duduk di sofa kulit di apartemen sewaan yang mewah, dengan Rania yang bersandar manja di bahunya, Baskara merasa semua pengorbanan dan risikonya akan segera terbayar lunas. Apartemen ini adalah surga kecil mereka, tempat persembunyian dari kehidupan nyatanya yang terasa hambar dan penuh tekanan. Di sini, ia bukanlah suami dari Adinda yang sukses, melainkan Baskara, pria hebat yang memanjakan kekasih mudanya dengan kemewahan. Sayang, aku bosan harus sembunyi-sembunyi terus seperti ini, rengek Rania sambil memainkan jari-jarinya di dada Baskara. Kapan kita bisa benar-benar memulai hidup kita? Aku ingin kita bisa pergi ke mall tanpa harus takut bertemu teman-teman istrimu. Aku ingin memamerkanmu pada semua orang. Baskara tersenyum, senyum seorang pria yang merasa memegang semua kartu as. Ia mengelus rambut panjang Rania yang wangi. Sabar, sayang. Sebentar lagi, aku sedang mengerjakan langkah terakhir. Setelah ini selesai, kita tidak akan pernah bersembunyi lagi. Aku janji, kita akan pergi dari negara ini, keliling Eropa, membeli apapun yang kamu mau. Langkah terakhir yang ia maksud adalah penjualan rumah. Ide itu muncul beberapa minggu lalu, saat Rania menunjukkan brosur sebuah penthouse dengan pemandangan kota yang menakjubkan. Harganya fantastis, dan Baskara tahu ia tidak akan pernah bisa membelinya dengan gajinya sendiri. Saat itulah benih keserakahan mulai tumbuh subur di dalam hatinya. Rumah di kawasan elit yang mereka tinggali sekarang, secara hukum memang atas nama mereka berdua, tetapi Baskara tahu betul bahwa hampir 90% dana pembeliannya berasal dari bonus proyek besar Adinda beberapa tahun lalu. Di dalam benaknya, ia mulai memutarbalikkan fakta. Ia merasa berhak atas rumah itu. Bukankah ia yang selama ini mendukung Adinda? Bukankah ia yang mengorbankan waktunya, mendengarkan keluh kesah Adinda tentang pekerjaannya? Ia berhasil meyakinkan dirinya sendiri bahwa setengah dari rumah itu adalah haknya. Menjual rumah secara resmi melalui agen properti terlalu berisiko. Prosesnya lama dan pasti akan melibatkan Adinda. Ia butuh cara cepat, sedikit kotor, dan tidak meninggalkan banyak jejak. Melalui salah satu kenalannya di klub golf, ia diperkenalkan pada seorang pria bernama Surya. Pak Surya bukanlah agen properti biasa. Ia adalah seorang investor, atau lebih tepatnya, seorang hiu properti. Ia membeli aset-aset yang dijual terburu-buru dengan harga miring, seringkali dengan pembayaran tunai, dan tidak banyak bertanya. Pertemuan mereka dilakukan di sebuah lobi hotel yang remang-remang. Baskara datang dengan membawa salinan sertifikat rumah yang ia ambil dari brankas. Tentu saja, itu adalah sertifikat palsu yang ditanam oleh Adinda, tetapi Baskara sama sekali tidak menyadarinya. Kualitasnya begitu sempurna, hingga ia tidak menaruh curiga sedikitpun. Rumah ini di lokasi utama, Pak Surya. Harga pasaran di sana sekarang bisa mencapai 6–7 miliar, kata Baskara, memulai negosiasinya dengan percaya diri. Tapi saya butuh uang cepat. Ada peluang bisnis di luar negeri yang tidak bisa saya lewatkan. Saya lepas di angka 5 miliar, bersih. Pak Surya, seorang pria parubaya dengan tatapan mata yang tajam, memeriksa salinan sertifikat itu dengan cepat. Ia lebih tertarik pada cerita Baskara. Butuh uang cepat, adalah musik yang merdu di telinganya. Itu berarti posisi tawarnya jauh lebih tinggi. Saya mengerti, Pak Baskara. Tapi penjualan cepat seperti ini punya risiko. Saya harus menyiapkan dana tunai dalam jumlah besar. Saya juga harus mengurus legalitasnya sendiri nanti. Bagaimana kalau 4 miliar? Saya bisa siapkan dana awal 50% dalam minggu ini juga. Baskara berpura-pura berpikir keras, padahal dalam hatinya ia bersorak. 4 miliar sudah lebih dari cukup. Setelah tawar-menawar yang lebih mirip sandiwara, mereka sepakat di angka 4,5 miliar. Pak Surya akan memberikan uang muka 100 juta sebagai tanda jadi, dan sisa setengah pembayarannya akan ditransfer setelah Baskara bisa menunjukkan bukti bahwa rumah sudah dalam keadaan kosong dan siap diserahkan. Pelunasannya akan dilakukan saat penandatanganan akta jual beli resmi.
Tentu saja saya butuh sertifikat asli untuk verifikasi akhir nanti, Pak Baskara, kata Pak Surya di akhir pertemuan mereka. Tenang saja, Pak. Semuanya aman di tangan saya, jawab Baskara dengan mantap. Ia merasa begitu cerdik. Ia akan mengusir Adinda, mengosongkan rumah, mendapatkan transfer dana besar dari Pak Surya, lalu menghilang bersama Rania sebelum proses legalitas yang rumit itu selesai. Ia tidak peduli apa yang akan terjadi pada Pak Surya atau Adinda setelahnya. Hari ini adalah hari eksekusi rencananya. Pagi tadi, Rania terus merengek soal tas edisi terbatas yang baru dirilis. Dengan angkuh, Baskara mentransfer sejumlah besar uang ke rekening Rania. Ia juga sudah menyewa sebuah apartemen servis untuk Adinda selama sebulan, sebuah langkah yang ia anggap sebagai kebaikan hati terakhir. Ia bahkan menyiapkan uang tunai 5 juta rupiah di dalam sebuah amplop tebal. Uang itu bukan bentuk kepedulian. Uang itu adalah simbol. Simbol penghinaan. Seolah-olah seluruh pengorbanan dan kontribusi Adinda selama pernikahan mereka hanya bernilai 5 juta rupiah. Dalam perjalanan pulang, Baskara terus melatih kalimat yang akan ia ucapkan. Ia ingin terdengar dingin, tegas, dan tak tergoyahkan. Ia tidak ingin ada drama air mata yang berlarut-larut. Ia membayangkan wajah Adinda yang terkejut dan hancur. Anehnya, ada sedikit rasa puas dalam bayangan itu. Selama ini, ia selalu merasa berada di bawah bayang-bayang kesuksesan Adinda. Semua orang memuji Adinda, arsitek hebat. Sedangkan dirinya hanya suami Adinda. Hari ini, ia akan membalikkan keadaan. Ia yang akan menjadi penentu. Ia yang memegang kuasa. Saat mobilnya memasuki gerbang rumah, ia melihat Adinda sedang berada di taman samping, merawat tanaman mawar kesayangannya. Pemandangan itu membuatnya sedikit ragu sejenak. Adinda tampak begitu tenang dan damai di sana. Taman itu adalah hasil karya Adinda juga, sebuah oase kecil yang indah. Tapi bayangan wajah Rania yang manja dan janji kehidupan baru yang gemerlap dengan cepat menepis keraguan itu. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama Pak Surya tertera di layar. Jantung Baskara berdebar. Halo, Pak Surya. Selamat siang, Pak Baskara. Saya hanya mau mengkonfirmasi, dana awal sebagai tanda jadi sudah saya transfer ke rekening Bapak sesuai kesepakatan. Silakan diperiksa, kata suara di seberang sana. Baskara dengan cepat membuka aplikasi mobile bankingnya. Matanya terbelalak melihat angka yang masuk. 100 juta rupiah. Ini nyata. Semuanya berjalan sesuai rencana. Sudah masuk, Pak. Terima kasih banyak. Saya akan segera mengabari Bapak jika rumahnya sudah siap, jawab Baskara, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Ia mematikan telepon. Rasa percaya dirinya membuncah hingga ke puncaknya. Ia adalah sang maestro, sang dalang yang mengendalikan semua bonekanya. Ia memasukkan ponsel ke sakunya, tangannya yang lain meraba amplop tebal berisi 5 juta rupiah. Inilah saatnya. Ia keluar dari mobil, melangkah dengan angkuh melintasi halaman rumput yang terawat rapi, menghampiri istrinya yang sebentar lagi akan menjadi masa lalunya. Wajahnya memasang ekspresi dingin yang telah ia latih. Waktunya pertunjukan telah tiba. Adinda sedang memangkas beberapa daun kering dari batang mawar merah kesayangannya, saat mendengar suara mobil Baskara memasuki halaman. Ia melirik sekilas dari balik bahunya, melihat suaminya keluar dari mobil dan berjalan ke arahnya dengan langkah yang anehnya terlihat begitu tegas dan bertujuan. Intuisinya langsung mengirimkan sinyal bahaya. Inikah saatnya? Setelah berminggu-minggu menunggu dalam ketegangan, sepertinya hari perhitungan itu akhirnya tiba. Ia menarik napas dalam-dalam, menyiapkan mentalnya untuk sandiwara terbesar dalam hidupnya. Ia harus terlihat rapuh, hancur, dan kalah. Baskara berhenti beberapa langkah di depannya. Wajahnya dingin tanpa ekspresi, tatapan matanya menusuk, seolah melihat orang asing. Ia tidak menyapa, tidak tersenyum, hanya dia menatap Adinda, membiarkan keheningan yang canggung menggantung di antara mereka, mencoba membangun dominasi psikologis. Ada apa, Mas? Tumben pulang cepat, tanya Adinda. Suaranya dibuat terdengar normal, seperti seorang istri yang menyambut suaminya. Ia meletakkan gunting tanamannya dan membersihkan tangannya dari tanah. Baskara tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah mengeluarkan sebuah amplop tebal dari saku celananya dan melemparkannya ke tanah, tepat di dekat kaki Adinda. Amplop itu jatuh dengan suara yang pelan, namun terasa seperti ledakan di telinga Adinda. Apa ini? Tanya Adinda, alisnya bertaut, memainkan peran kebingungan dengan sempurna. Itu uang untukmu. 5 juta. Cukup untuk menyewa kamar kontrakan selama beberapa bulan, kata Baskara, setiap katanya diucapkan dengan penekanan yang dingin dan kejam. Wajah Adinda langsung berubah.
Ia memasang ekspresi syok dan tidak percaya. Matanya membelalak menatap Baskara, lalu beralih ke amplop di tanah. Maksudmu apa, Mas? Aku tidak mengerti. Kontrakan? Kenapa aku harus mengontrak? Baskara tertawa sinis, tawa yang sama sekali tidak mengandung kebahagiaan. Jangan pura-pura bodoh, Adinda. Hubungan kita sudah berakhir. Dan aku ingin kamu pergi dari rumah ini. Sekarang juga. Kata-kata itu menghantam Adinda seperti sebuah tamparan keras. Ia sengaja membuat tubuhnya sedikit terhuyung ke belakang, seolah kekuatan fisiknya ikut terkuras oleh serangan verbal itu. Pergi? Pergi dari rumah ini? Mas, kamu sadar apa yang kamu bicarakan? Ini rumah kita. Bukan lagi, sahut Baskara cepat. Ini rumahku. Dan rumah ini sudah kujual. Aku butuh uangnya untuk memulai hidup baru bersama wanita yang benar-benar mencintaiku, bukan wanita gila kerja sepertimu. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Baskara adalah belati yang ia rancang untuk menusuk Adinda tepat di jantung. Ia menyebut nama Rania, menceritakan rencananya dengan bangga, seolah perbuatannya adalah sebuah prestasi yang patut dibanggakan. Bagi Adinda, ini adalah ujian akting paling berat. Ia harus menelan amarahnya yang membara dan mengubahnya menjadi air mata keputusasaan. Dan air mata itu pun mengalir. Ia membiarkannya membasahi pipinya, membuat suaranya bergetar saat ia berbicara. Tidak, Mas. Kamu tidak mungkin melakukan ini. Setelah semua yang kita lalui, bagaimana dengan pernikahan kita? Pernikahan kita sudah lama mati. Bentak Baskara, merasa puas melihat istrinya yang biasanya tegar kini telah hancur lebur di hadapannya. Ambil uang itu dan pergi. Berkemaslah seperlunya. Pembeli rumah akan datang memeriksanya besok. Aku mau rumah ini kosong. Saat itulah Adinda menjatuhkan dirinya. Ia berlutut di atas rumput, tangannya terulur mencoba meraih kaki Baskara. Ini adalah puncak dari penampilannya. Ia menangis tersedu-sedu, suara tangisnya terdengar begitu pilu dan menyayat hati bagi siapapun yang mendengarnya. Jangan, Mas, aku mohon jangan usir aku. Aku salah apa? Aku bisa berubah. Aku akan lebih memperhatikanmu. Jangan tinggalkan aku. Jangan ambil rumah ini dari kita. Melihat Adinda, wanita yang selalu ia pandang sebagai sosok yang lebih kuat darinya, kini bersujud di kakinya, ego Baskara membumbung tinggi. Ia merasa telah menang telak. Ia menatap istrinya yang menangis dengan tatapan jijik. Sudah terlambat, desisnya. Ia menarik kakinya dengan kasar, membuat Adinda tersungkur ke depan. Jangan membuat semuanya jadi lebih sulit. Pergi saja dengan tenang. Baskara kemudian berbalik. Ia tidak mau melihat air mata itu lebih lama lagi, bukan karena kasihan, tetapi karena ia tidak ingin ada sedikitpun keraguan yang merusak kemenangannya. Ia berjalan kembali ke mobilnya tanpa menoleh ke belakang. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesinnya, dan melaju pergi meninggalkan halaman rumah itu, meninggalkan istrinya yang tersungkur menangis di taman. Di dalam mobil, ia tersenyum puas. Babak pertama telah selesai. Babak kedua, kehidupannya yang baru bersama Rania, akan segera dimulai. Adinda tetap dalam posisi tersungkur selama beberapa menit setelah suara mobil Baskara menghilang. Ia memastikan suaminya benar-benar sudah pergi. Kemudian, dengan sangat perlahan, ia berhenti menangis. Isak tangisnya mereda, dan napasnya kembali teratur. Ia mengangkat kepalanya. Tidak ada lagi keputusasaan di matanya. Yang ada hanyalah kilatan baja yang dingin dan tajam. Ia bangkit berdiri, menepuk-nepuk debu dan tanah dari celananya, seolah sedang membersihkan sisa-sisa terakhir dari kelemahannya. Ia berjalan dan memungut amplop berisi uang 5 juta rupiah itu. Ia membuka isinya, menatap lembaran-lembaran uang ratusan ribu itu sejenak. Lalu, sebuah senyum sinis yang tipis tersungging di bibirnya. 5 juta. Harga yang ditetapkan suaminya untuk semua kenangan mereka. Ia tidak masuk ke dalam rumah. Ia berjalan lurus ke arah gerbang, mengeluarkan ponselnya, dan memesan sebuah taksi online. Sambil menunggu, ia menekan nomor panggilan cepat di ponselnya. Nomor pengacaranya, Pak Tirtayasa. Telepon itu langsung diangkat. Halo, Bu Adinda, bagaimana? Adinda menatap rumahnya untuk terakhir kali sebagai seorang istri yang teraniaya. Saat ia berbicara, suaranya tidak lagi bergetar. Suaranya tenang, datar, dan penuh dengan otoritas yang tak terbantahkan. Dia sudah pergi, Pak. Dia pikir dia sudah berhasil menjual rumahnya dan mengusir saya. Laksanakan semuanya sesuai rencana. Sekarang juga. Ia menutup telepon, tepat saat taksi pesanannya tiba. Ia masuk ke dalam mobil tanpa menoleh lagi.
Perannya sebagai korban telah selesai. Kini saatnya ia menjadi sutradara dari babak akhir drama ini. Baskara tidak tahu, ia baru saja menyalakan api yang akan membakar habis seluruh dunianya. Taksi yang membawa Adinda melaju membelah lalu lintas Jakarta yang padat, namun Adinda tidak merasakan sedikitpun guncangan atau mendengar raungan klakson di sekitarnya. Pikirannya begitu fokus, begitu jernih. Peran sebagai istri yang tersakiti telah ia tanggalkan di taman rumahnya. Kini, ia adalah Adinda Putri, seorang perancang, seorang ahli strategi, dan seorang wanita yang tidak akan tinggal diam saat miliknya diinjak-injak. Taksi itu tidak membawanya ke rumah orang tuanya atau sahabatnya untuk mencari pelukan dan simpati. Tujuannya adalah sebuah gedung perkantoran megah di pusat distrik bisnis, tempat firma hukum Tirtayasa Rekan berada. Saat ia melangkah masuk ke lobi kantor yang didominasi kayu gelap dan marmer krem itu, ia disambut oleh seorang asisten muda yang sepertinya sudah menunggunya. "Ibu Adinda, Pak Tirtayasa sudah menunggu Anda di ruangannya." Pak Tirtayasa berdiri dari kursi kulitnya yang besar saat Adinda masuk. Wajahnya yang tenang dan berwibawa memancarkan keyakinan. Di atas mejanya yang rapi, beberapa map tebal sudah disiapkan. Di ruangan itu juga ada 2 orang staf muda, seorang pria dan seorang wanita, yang berdiri dengan buku catatan di tangan. Ruangan itu terasa seperti pusat komando militer yang siap melancarkan serangan. "Dia sudah melakukannya, Pak," kata Adinda tanpa basa-basi. Ia meletakkan amplop berisi uang 5 juta rupiah di atas meja. Dia pikir dia sudah berhasil menjual rumah dan mengusir saya dengan uang ini. Pak Tirtayasa melirik amplop itu dengan ekspresi datar. "Baik. Itu akan menjadi bukti tambahan yang bagus untuk menunjukkan niat buruknya. Sesuai instruksi Anda, tim kami sudah dalam posisi siaga sejak tadi pagi. Sekarang, kami akan menjalankan semuanya secara serentak." Ia menoleh ke asistennya. "Fajar, segera berangkat ke pengadilan agama. Daftarkan gugatan cerai atas nama Ibu Adinda sekarang juga. Pastikan semua berkas bukti yang sudah kita siapkan terlampir dengan lengkap. Jangan sampai ada yang terlewat." Asisten bernama Fajar itu mengangguk patuh. "Siap, Pak." Ia segera mengambil salah satu map tebal dan bergegas keluar ruangan. Di dalam map itu terdapat ratusan halaman bukti, salinan percakapan mesra Baskara dan Rania, foto-foto liburan mereka, mutasi rekening yang menunjukkan aliran dana dari Baskara ke Rania, hingga kesaksian dari beberapa orang yang mengetahui perselingkuhan mereka. Sebuah serangan pembuka yang tak terbantahkan. Kemudian, Pak Tirtayasa menatap Adinda. "Langkah kedua, kita lakukan bersama. Kita akan ke Polda Metro Jaya untuk membuat laporan polisi. Kita akan melaporkan suami Anda atas percobaan penipuan dan pemalsuan surat, merujuk pada usahanya menjual properti menggunakan dokumen yang kita tahu adalah palsu." Adinda mengangguk. "Saya siap." Perjalanan ke kantor polisi terasa singkat. Di sana, Adinda dengan tenang dan jelas menceritakan kronologi kejadian di hadapan penyidik. Ia menjelaskan bagaimana ia mencurigai suaminya, menemukan bukti niat penjualan rumah, dan bagaimana suaminya telah mengusirnya setelah memberitahu bahwa rumah itu telah dijual. Pak Tirtayasa mendampinginya, memastikan semua keterangan Adinda tercatat dengan benar dalam berita acara pemeriksaan, BAP, dan menambahkan pasal-pasal hukum yang relevan untuk memperkuat laporan tersebut. Surat tanda terima laporan polisi yang ia genggam, setelahnya terasa seperti sebuah pedang. Ini bukan lagi sekadar urusan rumah tangga, ini sudah masuk ke ranah pidana. Saat mereka kembali ke mobil, matahari sudah mulai condong ke barat. "Sekarang langkah yang paling krusial, Bu Adinda," kata Pak Tirtayasa sambil menelepon seseorang. "Permohonan sita marital atau pembekuan aset telah kami ajukan bersamaan dengan gugatan cerai tadi. Dengan adanya laporan polisi yang kita buat barusan, saya sudah mengirimkan salinannya melalui kurir ke pengadilan untuk memperkuat urgensi permohonan kita. Saya punya kontak panitera di sana, dan dia berjanji akan membantu agar permohonan kita bisa sampai ke meja hakim ketua hari ini juga." Mereka kembali ke kantor hukum dalam keheningan yang penuh antisipasi. Adinda duduk di sofa yang nyaman, disuguhi teh hangat, namun ia tidak menyentuhnya. Matanya terpaku pada Pak Tirtayasa yang sedang sibuk berkoordinasi melalui telepon. Ia bisa melihat betapa efisien dan terorganisirnya firma hukum ini. Setiap orang bergerak dengan tujuan yang jelas. Inilah mengapa ia memilih Pak Tirtayasa. Ia butuh seorang petarung, bukan hanya seorang penasihat. 1 jam terasa seperti selamanya. Langit di luar jendela sudah berubah warna menjadi jingga. Tiba-tiba, ponsel Pak Tirtayasa berdering. Ia mengangkatnya dengan cepat. Seluruh ruangan seolah menahan napas. Adinda melihat raut wajah pengacaranya yang semula serius, perlahan berubah. Sebuah senyum tipis namun penuh kemenangan tersungging di bibirnya. "Baik.
Terima kasih banyak atas informasinya, kata Pak Tirtayasa sebelum menutup telepon. Ia meletakkan ponselnya di meja dan menatap lurus ke arah Adinda. Selamat, Bu Adinda. Hakim telah menandatangani surat perintah pembekuan aset. Penetapan sela sudah keluar. Surat perintah tersebut secara elektronik telah dikirimkan ke Bank Indonesia dan akan diteruskan ke semua bank komersial yang beroperasi di Indonesia. Dalam waktu kurang dari 1 jam, setiap rekening bank, kartu kredit, deposito, dan instrumen keuangan lainnya atas nama Baskara Wicaksono akan dibekukan total. Dia tidak akan bisa menarik atau mentransfer Rp1 pun. Napas yang sejak tadi ditahan Adinda akhirnya terlepas. Ia bersandar di sofa, merasakan gelombang kelegaan yang luar biasa. Jaring itu telah terpasang sempurna. Serigala itu kini telah terperangkap di dalamnya, tanpa ia sadari. Ia tidak merasakan kebahagiaan atau tawa kemenangan. Yang ia rasakan adalah ketenangan yang dingin. Keadilan sedang dalam perjalanan. Apa langkah selanjutnya, Pak? Tanya Adinda. Langkah selanjutnya adalah menunggu, jawab Pak Tirtayasa. Kita tunggu dia panik. Kita tunggu dia menyadari bahwa dunia yang ia bangun di atas kebohongan kini telah runtuh. Saat itu terjadi, dia tidak akan punya pilihan selain menghadapi kenyataan. Dan kita akan siap menunggunya di pengadilan. Adinda mengangguk. Ia berdiri dan menjabat tangan pengacaranya dengan erat. Terima kasih, Pak. Saat berjalan keluar dari gedung itu, malam sudah turun. Lampu-lampu kota mulai menyala, berkelip seperti jutaan bintang buatan. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, Adinda merasa bisa bernapas dengan lega. Ia mungkin telah diusir dari istananya, tetapi malam ini, ia telah memastikan bahwa sang raja palsu tidak akan pernah bisa duduk di tahtanya. Perang catur ini baru saja dimulai, dan sang ratu baru saja melakukan skakmat pertamanya. Di belahan lain kota, di puncak sebuah gedung pencakar langit, Baskara dan Rania sedang merayakan kemenangan mereka. Mereka duduk di meja terbaik di sebuah restoran fine dining yang sangat eksklusif, dengan pemandangan kerlip lampu kota Jakarta terhampar di bawah mereka seperti permadani permata. Sebotol sampanye mahal sudah setengah kosong. Gelembung-gelembungnya menari-nari di dalam gelas kristal mereka. Aku masih tidak percaya kamu benar-benar melakukannya, sayang, kata Rania sambil tertawa manja. Ia mengenakan gaun merah menyala yang memeluk tubuhnya dengan sempurna, dan tentu saja, kalung berlian, Eternity Love, melingkar indah di lehernya. Bagaimana wajahnya saat kamu mengusirnya? Apakah dia menangis dan memohon? Baskara tertawa angkuh, meneguk sampanyenya. Tentu saja. Dia berlutut di kakiku, menangis seperti anak kecil. Wanita yang selama ini terlihat begitu kuat, hancur berkeping-keping hanya dengan beberapa kalimat dariku. Rasanya luar biasa. Ia merasa seperti dewa. Ia telah berhasil meruntuhkan ratu dan merebut kerajaannya. Uang 100 juta di rekeningnya terasa seperti fondasi dari kekaisaran baru yang akan ia bangun bersama Rania. Jadi, setelah sisa uangnya cair, kita langsung ke Paris, kan? Rania sudah sibuk menggulir layar ponselnya, menunjukkan gambar menara Eiffel dan butik-butik desainer di Champs-Élysées. Aku sudah membuat daftar belanja. Kita harus membeli tas edisi terbaru dari Chanel dan jam tangan Patek Philippe yang serasi untuk kita berdua. Apapun yang kamu mau, ratuku, jawab Baskara, hatinya membengkak karena bangga. Inilah kehidupan yang pantas ia dapatkan. Kehidupan di mana ia dipuja, di mana ia menjadi pusat dunia kekasihnya. Ia tidak sabar untuk meninggalkan semua jejak Adinda dan memulai lembaran baru yang gemerlap ini. Mereka memesan hidangan penutup paling mahal di menu, tertawa dan bersulang seolah dunia adalah milik mereka. Waktu berlalu begitu cepat dalam euforia. Akhirnya, saat malam semakin larut, Baskara memberi isyarat kepada pelayan untuk meminta tagihan. Ia ingin mengakhiri malam yang sempurna ini dengan cara yang sempurna pula. Seorang pelayan datang dengan sebuah map kulit hitam yang elegan. Baskara membukanya tanpa melihat angkanya. Berapapun itu, ia mampu membayarnya. Dengan gerakan yang sengaja diperlambat untuk pamer, ia mengeluarkan kartu kredit platinumnya, kartu dengan limit tertinggi yang ia miliki, dan menyerahkannya kepada pelayan. Tolong, ya. Pelayan itu tersenyum dan undur diri. Rania menatap Baskara dengan tatapan memuja. Namun, beberapa menit kemudian, pelayan yang sama kembali ke meja mereka. Senyumnya sedikit kaku, dan raut wajahnya tampak canggung. Mohon maaf, Pak Baskara. Sepertinya ada sedikit masalah. Kartu Bapak ditolak oleh mesin kami. Raut wajah Baskara langsung berubah. Ditolak? Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin jaringan kalian sedang bermasalah. Ia merasa sedikit malu. Pelayan itu mengangguk.
Baik, Pak. Sudah kami coba beberapa kali. Hasilnya tetap sama. Rania berhenti mengagumi kukunya dan menatap Baskara dengan alis terangkat. Kok bisa ditolak, sayang? Hanya kesalahan teknis, kata Baskara cepat, berusaha menutupi kegugupannya. Ia mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya, kartu dari bank yang berbeda. Coba pakai yang ini. Pelayan itu pergi lagi, dan kembali dengan kabar yang sama. Yang ini juga ditolak, Pak. Keringat dingin mulai membasahi kening Baskara. Ini sangat memalukan. Semua mata di meja sekitar seolah tertuju padanya. Ia mengeluarkan kartu debit utamanya, kartu yang terhubung langsung dengan rekening gajinya yang baru saja menerima transfer 100 juta. Baiklah, kalau begitu debit saja. Ini pasti berhasil. Setelah menunggu beberapa saat yang terasa seperti selamanya, manajer restoran itu sendiri yang datang ke meja mereka. Wajahnya serius. Selamat malam, Pak Baskara. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Semua kartu Bapak, baik kredit maupun debit, menunjukkan status penolakan dari pihak bank. Apakah Bapak memiliki metode pembayaran lain? Wajah Baskara pucat pasi. Kepalanya mulai pening. Ini tidak masuk akal. Bagaimana mungkin semua kartunya diblokir serentak? Dengan tangan yang mulai gemetar, ia membuka aplikasi mobile banking di ponselnya, mencoba melakukan transfer manual ke rekening restoran. Saat itulah ia melihatnya. Sebuah notifikasi dengan tulisan merah menyala terpampang di bagian atas layarnya. Rekening Anda telah dibekukan atas perintah otoritas berwenang. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Dibekukan? Otoritas berwenang? Apa maksudnya ini? Ia mencoba membuka rincian saldo, namun aplikasi itu menolaknya. Ia seperti terlempar ke dalam sebuah lubang hitam digital. Ada apa, Baskara? Kenapa wajahmu pucat begitu? Tanya Rania, nada suaranya kini tidak lagi manja, melainkan terdengar tajam dan menuntut. Aku tidak tahu. Rekeningku dibekukan, bisik Baskara, suaranya serak. Apa maksudnya dibekukan? Sentak Rania, suaranya sedikit meninggi, menarik perhatian beberapa tamu lain. Kamu bercanda, kan? Kamu bilang kamu baru dapat uang banyak. Jangan bilang kamu berbohong padaku. Panik, Baskara segera keluar dari restoran, menjauh dari tatapan orang-orang, dan menelepon layanan pelanggan 24 jam banknya. Setelah melalui verifikasi data yang berbelit-belit, suara operator di seberang sana memberinya jawaban yang dingin dan formal. Mohon maaf, Pak Baskara. Sesuai data kami, seluruh produk perbankan atas nama Bapak saat ini berada dalam status blokir berdasarkan surat penetapan dari pengadilan. Kami tidak memiliki wewenang untuk memberikan informasi lebih lanjut. Silakan Bapak berkoordinasi langsung dengan pihak pengadilan yang bersangkutan. Pengadilan. Kata itu bergema di telinga Baskara seperti lonceng kematian. Hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Adinda. Tapi bagaimana? Secepat ini? Ia pikir istrinya sedang menangis terseduh-seduh di sebuah kamar kontrakan kumuh. Ternyata, saat ia sedang berpesta, Adinda sedang menghancurkan hidupnya. Malam yang dimulai dengan perayaan kemenangan kini telah berubah menjadi awal dari mimpi buruk terbesarnya. Pesta telah berakhir, bahkan sebelum benar-benar dimulai. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Baskara. Setelah berhasil membayar tagihan restoran dengan cara yang memalukan, meminjam uang dari Rania yang memberikannya dengan tatapan penuh kekesalan, perjalanan pulang ke apartemen terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Tidak ada lagi tawa manja atau obrolan tentang Paris. Yang ada hanya keheningan yang berat dan mencekik. Rania duduk sejauh mungkin darinya di dalam mobil, menyilangkan tangan di dada, wajahnya cemberut. Baskara mencoba membuka suara, mengatakan bahwa ini pasti hanya kesalahpahaman, bahwa besok ia akan membereskannya. Namun, kata-katanya terdengar hampa, bahkan di telinganya sendiri. Sesampainya di apartemen, Rania langsung masuk ke kamar dan membanting pintu, meninggalkan Baskara sendirian di ruang tengah yang terasa asing dan dingin. Baskara tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir seperti singa dalam kandang, otaknya berusaha keras mencerna apa yang telah terjadi. Pengadilan. Rekening dibekukan. Adinda. Ketiga kata itu terus berputar di kepalanya. Bagaimana bisa Adinda bergerak secepat itu? Wanita yang ia tinggalkan menangis terseduh-seduh di taman. Bagaimana mungkin bisa melancarkan serangan balasan yang begitu terstruktur dan mematikan dalam hitungan jam? Pasti ada yang tidak beres. Ia menenangkan dirinya dengan satu pikiran, uang penjualan rumah. Selama ia bisa mendapatkan sisa pembayaran dari Pak Surya, ia masih punya harapan. Uang itu adalah jalan keluarnya, tiketnya untuk kabur dari semua kekacauan ini. Keesokan paginya, dengan mata merah karena kurang tidur,
Baskara menelepon Pak Surya. Ia berusaha membuat suaranya terdengar normal dan berwibawa, seolah insiden semalam tidak pernah terjadi. Selamat pagi, Pak Surya. Baskara di sini, sapanya. Hanya mau mengabari, saya sudah berhasil mengosongkan rumah. Kapan kira-kira kita bisa memproses sisa pembayarannya? Keheningan sejenak di seberang telepon sebelum suara Pak Surya menjawab. Nadanya terdengar sangat berbeda dari pertemuan mereka sebelumnya. Tidak ada lagi keramahan, yang ada hanya nada dingin dan tajam. Oh, Pak Baskara. Kebetulan sekali Anda menelepon. Saya juga baru saja akan menghubungi Anda. Sepertinya ada masalah besar dengan kesepakatan kita. Jantung Baskara berdebar kencang. Masalah? Masalah apa, Pak? Semuanya sudah siap. Jangan bercanda dengan saya, Pak Baskara. Suara Pak Surya tiba-tiba meninggi. Setelah saya mentransfer uang muka, saya mengirim orang saya ke kantor pertanahan untuk melakukan pengecekan awal. Dan apa yang dia temukan? Pertama, properti itu statusnya sedang diblokir oleh pengadilan karena sengketa aset perkawinan. Kedua, dan ini yang paling menarik, nomor seri dan beberapa detail di salinan sertifikat yang Anda berikan kepada saya tidak sepenuhnya cocok dengan data yang terdaftar di sistem mereka. Itu artinya apa, Pak Baskara? Itu artinya Anda mencoba menjual properti sengketa kepada saya menggunakan dokumen palsu. Dunia Baskara seolah runtuh. Palsu? Blokir? Bagaimana bisa? Sertifikat itu ia ambil sendiri dari brankas. Ia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tidak mungkin, Pak. Anda pasti salah. Dokumennya asli, saya simpan sendiri. Asli kata Anda? Pak Surya tertawa sinis. Dengar, saya tidak peduli apa masalah rumah tangga Anda. Tapi saat Anda mencoba menipu saya, itu menjadi urusan saya. Uang muka 100 juta yang sudah saya transfer, saya anggap itu sebagai kompensasi kerugian waktu dan biaya saya. Anggap saja Anda beruntung saya tidak langsung melaporkan Anda ke polisi atas percobaan penipuan. Jangan pernah hubungi saya lagi. Klik. Telepon ditutup. Baskara berdiri mematung, ponsel masih menempel di telinganya. Kepalanya kosong. Kata-kata Pak Surya, palsu, penipuan, polisi, bergema di benaknya. Dalam kepanikan dan penyangkalan total, ia menyambar kunci mobilnya. Ia harus membuktikannya sendiri. Ia harus pergi ke sumbernya langsung. Ia menyetir seperti orang gila menuju kantor Badan Pertanahan Nasional, BPN, mengabaikan klakson dan makian dari pengendara lain. Suasana di dalam kantor BPN yang ramai dan sedikit pengap terasa kontras dengan kekacauan di dalam dirinya. Ia harus melalui prosedur yang birokratis, mengisi formulir, mengambil nomor antrean, dan menunggu dengan gelisah. Setiap menit terasa seperti 1 jam. Akhirnya, nomor antreannya dipanggil. Ia berjalan ke loket dengan langkah gontai. Saya mau melakukan pengecekan sertifikat, Mbak, katanya kepada petugas di balik kaca. Ia menyebutkan nomor sertifikat dan alamat properti. Petugas itu mengetik dengan cepat di komputernya. Beberapa saat kemudian, ia menatap Baskara dengan tatapan aneh. Atas nama Bapak Baskara Wicaksono dan Ibu Adinda Putri, ya? Mohon maaf, Pak. Sesuai catatan di sini, status tanah dan bangunan ini sedang dalam sengketa dan telah dipasang sita marital oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan sejak kemarin sore. Properti ini tidak dapat dialihkan atau diperjualbelikan sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sita marital? Diblokir? Ulang Baskara. Suaranya terdengar seperti bisikan putus asa. Tapi, bagaimana dengan sertifikatnya? Asli, kan? Petugas itu mengerutkan kening. Data fisik sertifikat asli yang terdaftar di sini memang atas nama Bapak dan Ibu. Tapi ada catatan juga dari firma hukum Tirtayasa dan Rekan, kuasa hukum dari Ibu Adinda, yang menyatakan bahwa klien mereka adalah pemegang sertifikat asli. Jika ada pihak lain yang mencoba melakukan transaksi dengan sertifikat lain, patut diduga itu adalah duplikat ilegal atau palsu. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Begitu jelas hingga menyakitkan. Adinda tidak hanya tahu. Adinda telah merencanakan semuanya. Dokumen yang ia pegang, yang ia tunjukkan pada Pak Surya, yang ia yakini sebagai tiket kebebasannya, adalah dokumen palsu. Adinda telah menukarnya. Ia telah masuk ke dalam sebuah perangkap yang dipasang dengan begitu sempurna, dan ia bahkan tidak menyadarinya sampai sekarang. Ia berjalan keluar dari kantor BPN, terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Panas matahari siang itu terasa membakar kulitnya, namun ia tidak merasakannya. Yang ia rasakan hanyalah hawa dingin yang menusuk dari dalam. Ia telah kehilangan segalanya. Rumah itu tidak akan pernah menjadi miliknya.
Uang miliaran yang ia impikan hanyalah fata morgana. Rekeningnya dibekukan. Ia tidak punya apa-apa lagi. Saat ia berdiri tanpa tujuan di trotoar yang ramai, ponselnya berdering. Nama, Adinda, tertera di layar. Tangannya gemetar saat menggeser tombol hijau. Halo, sapanya, suaranya nyaris tak terdengar. Di seberang sana, suara Adinda terdengar begitu tenang, begitu terkendali, sangat berbeda dengan suara tangisan pilu yang terakhir kali ia dengar. Tidak ada amarah, tidak ada kesedihan, hanya ketenangan yang mengerikan. Sudah mengerti sekarang, Mas? Tanya Adinda. Kamu mencoba menjual rumah yang sertifikat aslinya ada di tanganku. Kamu pikir aku sebodoh itu? Kamu pikir kerja kerasku selama belasan tahun bisa kamu rampas begitu saja untuk diberikan pada perempuan murahan itu? Baskara tidak bisa menjawab. Mulutnya terasa kering. Semua rekeningmu sudah dibekukan. Laporan polisi atas namamu sudah masuk. Dan gugatan cerai sudah terdaftar. Lanjut Adinda, setiap kalimatnya adalah sebuah paku yang menancap di peti mati Baskara. Selamat. Kamu berhasil mengubah dirimu dari suamiku menjadi seorang tersangka kriminal dalam waktu kurang dari 24 jam. Ada jeda sejenak sebelum Adinda mengucapkan kalimat terakhirnya, kalimat yang akan menghantui Baskara selamanya. Bagaimana rasanya menjadi gelandangan di atas kertas? Mas? Klik. Telepon ditutup. Baskara menurunkan ponselnya perlahan. Ia menatap lalu lintas di depannya, tetapi matanya tidak melihat apa-apa. Ia telah membangun sebuah menara kebohongan yang tinggi, dan kini menara itu runtuh, menimpanya hingga hancur lebur. Ia benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa masa depan. Dinding kebenaran telah menghantamnya dengan kekuatan penuh. Baskara kembali ke apartemen sewaan Rania, seperti seorang prajurit yang kalah perang. Wajahnya pucat, kemejanya lepek oleh keringat, dan tatapan matanya kosong. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ia sedang menyeret beban seluruh kegagalannya di punggungnya. Ia membuka pintu apartemen, dan langsung disambut oleh tatapan tajam Rania yang sudah menunggunya di sofa, tangannya bersedekap di dada. Dari mana saja kamu? Aku telepon berkali-kali tidak diangkat. Sembur Rania tanpa basa-basi. Kemewahan apartemen itu kini terasa mengejek Baskara. Semua benda di dalamnya, sofa empuk, TV layar data raksasa, karpet tebal, adalah simbol dari kehidupan yang baru saja direnggut darinya. Baskara tidak punya tenaga untuk berdebat. Ia menjatuhkan dirinya di kursi di seberang Rania, menundukkan kepalanya dalam-dalam. Semuanya hancur. Ran, hancur. Apa maksudmu hancur? Jelaskan padaku sekarang juga. Desak Rania, sama sekali tidak ada nada simpati dalam suaranya. Yang ada hanya ketidaksabaran dan tuntutan. Dengan suara yang serak dan terbata-bata, Baskara menceritakan segalanya. Ia mengaku bahwa penjualan rumah itu gagal total. Ia menjelaskan bahwa Adinda ternyata sudah tahu semuanya sejak lama, dan telah memasang perangkap untuknya. Ia memberitahu Rania bahwa sertifikat yang ia pegang ternyata palsu, dan Adinda telah memblokir rumah itu di BPN. Puncaknya, ia mengaku bahwa semua rekeningnya telah dibekukan oleh pengadilan dan Adinda telah melaporkannya ke polisi atas tuduhan penipuan. Jadi, uangnya tidak ada? Tanya Rania pelan, matanya menyipit, mencoba memastikan apa yang baru saja ia dengar. Baskara menggeleng lemah. Tidak ada. Semuanya dibekukan. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Bahkan uang muka dari pembeli pun hilang. Baskara mengangkat kepalanya, menatap Rania dengan tatapan memohon. Ia meraih tangan Rania, menggenggamnya dengan erat. Tapi kita masih punya satu sama lain. Kan, sayang? Kita bisa mulai lagi dari nol. Aku akan cari cara. Selama kamu ada di sisiku, aku pasti bisa bangkit lagi. Kita akan lewati ini bersama-sama. Rania menarik tangannya dari genggaman Baskara dengan kasar. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Wajah manja dan memuja yang biasa ia tunjukkan kini lenyap, digantikan oleh ekspresi jijik yang tidak ditutup-tutupi. Lalu, ia tertawa. Bukan tawa bahagia, melainkan tawa yang keras, kering, dan penuh penghinaan. Mulai dari nol? Bersama-sama? Ejeknya, suaranya terdengar tajam seperti pecahan kaca. Kamu pikir aku ini siapa? Kamu pikir aku mau hidup susah dengan pria gagal sepertimu? Baskara terperangah. Rania, apa maksudmu? Maksudku sudah jelas. Bentak Rania sambil berdiri. Ia menunjuk wajah Baskara dengan jarinya. Dengar ya, Baskara. Aku mendekatimu karena apa yang bisa kamu berikan. Rumah mewah, mobil sport, liburan ke luar negeri, perhiasan. Itulah janjimu. Dan aku jatuh cinta pada janji itu,
pada gaya hidup itu. Bukan padamu. Kata-kata Rania menghantam Baskara lebih keras daripada semua berita buruk yang ia terima hari itu. Ini adalah sebuah pengkhianatan dari sisi yang tidak pernah ia duga. Kamu adalah orang paling bodoh yang pernah aku temui, lanjut Rania, berjalan mondar-mandir di depannya seperti seekor pemangsa. Kamu punya istri yang kaya raya dan sukses, yang memberimu segalanya, dan kamu membuangnya demi aku? Kamu pikir aku benar-benar mencintaimu? Aku hanya mencintai uangnya. Uang yang ternyata bukan milikmu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Rania berjalan cepat ke kamar tidur. Baskara hanya bisa terdiam, terlalu syok untuk bergerak. Beberapa saat kemudian, Rania keluar sambil menyeret 2 buah koper besar. Ia sudah berpakaian rapi, siap untuk pergi. Ia telah mengemasi semua barang-barang mewahnya, tas, sepatu, dan pakaian yang dibelikan Baskara untuknya. Ia berhenti sejenak di depan Baskara yang masih terduduk lemas. Ia melepas kalung berlian, Eternity Love, dari lehernya dan melemparkannya ke atas meja kopi. Aku tidak butuh ini. Ini hanya akan mengingatkanku pada pecundang sepertimu. Ia kemudian berjalan menuju pintu, menarik gagang kopernya dengan kasar. Baskara akhirnya menemukan suaranya kembali, sebuah bisikan putus asa. Rania, jangan pergi. Rania berhenti di ambang pintu, menoleh ke belakang untuk terakhir kalinya. Tatapan matanya begitu dingin, tanpa sedikit pun belas kasihan. Aku datang untuk miliarder, bukan untuk gelandangan. Kesalahan terbesarku adalah percaya pada pecundang sepertimu. Pintu itu dibanting dengan keras, suaranya menggema di seluruh ruangan, meninggalkan Baskara sendirian dalam keheningan yang memekakkan telinga. Ia menatap nanar ke sekeliling apartemen yang terasa begitu kosong. Aroma parfum Rania masih tertinggal di udara, sebuah pengingat akan ilusi kebahagiaan yang baru saja direnggut darinya. Ia telah mengkhianati istrinya demi seorang wanita yang kini telah mengkhianatinya. Ia kehilangan segalanya demi seseorang yang hanya menginginkan segalanya darinya. Ia menunduk, menatap kalung berlian yang tergeletak di atas meja. Kilauannya yang indah kini tampak mengejeknya. Ia meraihnya, menggenggamnya erat hingga buku-buku jarinya memutih. Di tengah reruntuhan hidupnya, ia akhirnya sendirian. Benar-benar sendirian. Beberapa bulan kemudian, suasana di dalam ruang sidang pengadilan agama terasa tegang dan sakral. Udara yang dingin dari pendingin ruangan tidak mampu mendinginkan urat syaraf yang menegang di antara pihak penggugat dan tergugat. Di satu sisi, Adinda duduk dengan postur tegap di samping Pak Tirtayasa. Ia mengenakan blus batik sederhana namun elegan, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya tenang, tidak menunjukkan emosi berlebih, seperti seorang ratu yang datang untuk mengklaim kembali apa yang menjadi haknya. Matanya menatap lurus ke arah majelis hakim. 3 orang hakim berjubah yang duduk di kursi tinggi mereka, memancarkan aura wibawa. Di seberang ruangan, pemandangan itu sangat kontras. Baskara duduk membungkuk di kursinya. Setelan jas yang ia kenakan terlihat sedikit kebesaran di tubuhnya yang tampak lebih kurus. Warnanya pun kusam. Wajahnya yang dulu tampan dan penuh percaya diri kini terlihat tirus, lelah, dan penuh keputusasaan. Ia didampingi oleh seorang pengacara muda yang tampak gugup, jelas bukan tandingan dari seorang Tirtayasa yang berpengalaman. Tatapan Baskara lebih sering tertuju ke lantai, seolah tidak sanggup menghadapi kenyataan yang terpampang di hadapannya. Sidang hari itu adalah sidang putusan, puncak dari serangkaian persidangan yang melelahkan. Selama beberapa minggu terakhir, semua bukti telah dibeberkan, semua saksi telah didengarkan. Pak Tirtayasa, dengan ketenangannya yang mematikan, telah membantai setiap argumen dari pihak Baskara. Ia memulai dengan bukti perselingkuhan yang tak terbantahkan. Foto-foto mesra Baskara dan Rania ditampilkan di layar proyektor, membuat Baskara semakin menundukkan kepalanya karena malu. Mutasi rekening yang menunjukkan puluhan juta rupiah ditransfer ke rekening Rania, tagihan kartu kredit untuk perhiasan, tas, dan liburan mewah, semuanya dipaparkan dengan detail. Pak Tirtayasa bahkan berhasil menghadirkan seorang pelayan dari apartemen sewaan Rania sebagai saksi, yang dengan jelas bersaksi bahwa ia sering melihat Pak Baskara dan Ibu Rania tinggal bersama layaknya suami istri. Setelah itu, bagian yang paling krusial, sengketa harta. Pengacara Baskara, dengan argumen yang lemah, mencoba mengklaim setengah dari nilai rumah sebagai harta gonogini atau harta bersama. Ia berdalih bahwa selama pernikahan, Baskara telah memberikan dukungan moral dan non-material yang tak ternilai bagi karir Adinda, sehingga ia berhak atas hasil jerih payah mereka bersama. Pak Tirtayasa tersenyum tipis mendengar argumen itu. Saat gilirannya tiba, ia membantahnya dengan fakta yang dingin dan keras. Ia memaparkan bukti aliran dana yang sangat jelas. Bukti setoran tunai untuk uang muka rumah sebesar 2 miliar rupiah, yang berasal langsung dari pencairan bonus proyek besar Adinda,
setahun sebelum rumah itu dibeli. Ia menunjukkan slip pembayaran cicilan bulanan selama 5 tahun terakhir, yang 90%-nya diautodebet dari rekening bisnis pribadi Adinda. Ia bahkan melampirkan SPT pajak tahunan Adinda, yang menunjukkan penghasilannya jauh melampaui Baskara. Yang mulia Majelis Hakim, kata Pak Tirtayasa dengan suara yang menggema di ruangan. Adalah benar bahwa harta yang didapat selama pernikahan adalah harta bersama. Namun, undang-undang juga memberikan pengecualian untuk harta bawaan atau harta yang didapat dari hasil jeripayah salah satu pihak yang dapat dibuktikan secara jelas. Klien saya tidak hanya membayar sebagian besar, tetapi hampir seluruh bagian dari properti tersebut. Dukungan moral yang diklaim oleh pihak tergugat menjadi tidak relevan ketika niat buruknya terungkap. Dan itulah pukulan terakhirnya. Pak Tirtayasa memaparkan bukti niat buruk Baskara. Laporan polisi tentang percobaan penipuan. Kesaksian tertulis dari Pak Surya, si calon pembeli, yang merasa ditipu. Dan sebagai mahkota dari semua bukti, ia menunjukkan perbandingan antara fotokopi sertifikat asli yang ia pegang dengan salinan sertifikat palsu yang digunakan Baskara. Para hakim memeriksa kedua dokumen itu dengan saksama, wajah mereka mengeras. Kini, tibalah saatnya. Ketua Majelis Hakim berdeham, menarik perhatian seluruh ruangan. Ia memegang palu kayunya, siap untuk memberikan putusan akhir. Setelah memeriksa semua bukti, mendengarkan keterangan para saksi, dan mempertimbangkan semua aspek hukum dan keadilan, ujar Hakim Ketua dengan suara yang berat dan jelas. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan memutuskan. Seluruh ruangan hening. Adinda menahan napasnya. Baskara tampak semakin pucat. 1. Mengabulkan gugatan cerai dari penggugat, Saudari Adinda Putri, terhadap tergugat, Saudara Baskara Wicaksono. 2. Menetapkan bahwa hak asuh anak, karena tidak ada anak dalam pernikahan ini, tidak menjadi pokok sengketa. Hakim berhenti sejenak, menatap Baskara dengan tajam. 3. Menolak seluruh tuntutan tergugat atas pembagian harta bersama terkait properti rumah di alamat Jalan Cemara nomor 16. Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan meyakinkan, Majelis Hakim menetapkan bahwa properti tersebut adalah murni hasil jeripayah penggugat, dan dengan demikian menjadi hak milik penuh Saudari Adinda Putri. 4. Menimbang adanya itikat buruk dan percobaan penipuan yang dilakukan oleh tergugat untuk menjual aset tersebut secara sepihak, maka tergugat, Saudara Baskara Wicaksono, dinyatakan tidak berhak mendapatkan bagian apapun dari seluruh aset yang terdaftar atas nama penggugat maupun aset bersama lainnya. Setiap kata dari putusan itu adalah sebuah paku yang menancapkan kekalahan telak Baskara. Harapan terakhirnya telah sirna. Ia tidak mendapatkan apa-apa. 0. Ketua Hakim mengangkat palu kayunya tinggi-tinggi. Demikian putusan ini ditetapkan dan sah menurut hukum. Tok, tok, tok. Suara palu keadilan itu menggema, menandai akhir dari pernikahannya dan akhir dari semua kebohongan Baskara. Adinda memejamkan matanya sejenak, menghela napas panjang yang terasa melegakan. Selesai. Semuanya sudah selesai. Pak Tirtayasa menepuk pundaknya pelan, memberinya senyum kemenangan. Saat Adinda berdiri untuk meninggalkan ruangan, ia melirik sekilas ke arah Baskara. Pria itu masih terduduk di kursinya, bahunya merosot, tatapannya kosong. Ia tampak seperti sebuah bangunan yang telah runtuh menjadi puing-puing. Tidak ada lagi rasa benci atau marah di hati Adinda. Yang ada hanyalah rasa kasihan yang sekilas, sebelum ia membalikkan badan. Adinda berjalan keluar dari gedung pengadilan dengan langkah yang mantap. Sinar matahari sore menyambutnya, terasa hangat di wajahnya. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan kini ia keluar sebagai pemenang. Bukan hanya memenangkan sebuah rumah atau aset, tetapi memenangkan kembali hidupnya, harga dirinya, dan masa depannya. Palu itu bukan hanya memisahkan mereka, tetapi juga membebaskannya. 6 bulan telah berlalu sejak palu hakim diketuk. Kehidupan telah berjalan di jalurnya masing-masing, menunjukkan dengan jelas hasil dari setiap pilihan yang telah dibuat. Di rumah megah di Jalan Cemara, fajar menyingsing dengan indah. Adinda berdiri di teras belakangnya, menyeruput secangkir teh herbal hangat sambil menatap taman mawarnya yang sedang mekar sempurna. Taman ini, yang pernah menjadi saksi bisu dari penghinaan terbesarnya, kini telah menjadi tempat favoritnya untuk memulai hari. Ia telah merombak total interior rumahnya, mengganti semua perabotan yang mengingatkannya pada Baskara. Warna-warna cat yang muram diganti dengan warna cerah dan hangat. Ruang kerja Baskara telah diubah menjadi perpustakaan pribadi yang nyaman. Rumah itu kini terasa lebih hidup, lebih bernapas, dan sepenuhnya mencerminkan kepribadiannya. Kuat, elegan, dan penuh harapan. Karirnya melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Kasus yang menimpanya justru membuatnya lebih dikenal sebagai wanita yang tangguh dan cerdas.
Klien-klien baru berdatangan, terinspirasi oleh kisahnya. Namun, kesuksesan itu tidak membuatnya lupa diri. Sesuai janjinya pada dirinya sendiri, ia mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Fajar Adinda. Yayasan itu bertujuan memberikan bantuan hukum dan konseling keuangan gratis bagi para wanita yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, terutama kekerasan finansial. Siang itu, ia memiliki janji temu dengan seorang wanita muda yang gemetar ketakutan, yang kisahnya sangat mirip dengan kisahnya dulu. Adinda mendengarkannya dengan sabar, memberikan kekuatan dan solusi. Melihat secercah harapan kembali di mata wanita itu, memberinya kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Di sisi lain kota, di sebuah kamar kos sempit berukuran 3x4 meter, Fajar terasa menyesakan. Baskara terbangun oleh dering alarm dari ponselnya yang layarnya sudah retak. Bau apak dari dinding yang lembab menyambutnya. Ia bangkit dengan malas, merebus air untuk membuat mie instan, sarapan rutinnya selama berbulan-bulan. Setelah perceraian, hidupnya terjun bebas. Perusahaan tempatnya bekerja memecatnya karena reputasinya yang hancur setelah berita perselingkuhannya dan percobaan penipuannya menyebar di kalangan bisnis. Kasus pidana yang dilaporkan Adinda masih berjalan, membuatnya menyandang status tersangka yang menyulitkannya mencari pekerjaan layak. Kini ia bekerja sebagai sales sebuah produk asuransi yang tidak terkenal, dengan target yang mencekik dan komisi yang kecil. Setiap hari ia harus menelan penolakan dan cibiran. Penampilannya kuyu, lingkaran hitam di bawah matanya permanen. Ia menjual mobilnya untuk menyambung hidup dan membayar pengacara. Hutang kartu kreditnya menumpuk. Sambil menyeruput kuah mie instannya, ia tanpa sengaja melihat sebuah berita online di ponselnya. Foto Adinda yang tersenyum cerah saat meresmikan yayasan barunya. Di bawahnya, ratusan komentar memuji Adinda sebagai pahlawan wanita. Rasa iri dan penyesalan yang pahit membakar kerongkongannya, terasa lebih panas dari mie instan yang ia makan. Ia telah memiliki segalanya, dan ia menukarnya dengan semangkuk mie instan di kamar sempit ini. Nasib Rania tidak lebih baik. Setelah meninggalkan Baskara, ia mencoba kembali ke dunianya, dunia para pria kaya. Namun, seperti Baskara, reputasinya juga tercoreng. Ia dicap sebagai pelakor materialistis, yang sial. Pria-pria kaya yang dulu mendekatinya kini menjauh, takut menjadi korban berikutnya. Ia terlihat di sebuah kafe mahal, mencoba menarik perhatian seorang pengusaha tua. Namun pria itu hanya meliriknya sekilas dengan tatapan meremehkan sebelum mengabaikannya. Kecantikannya masih ada, tetapi kini dibayangi oleh aura keputusasaan. Ia terjebak dalam permainannya sendiri, di mana ia bukan lagi pemain utama, melainkan hanya komoditas yang nilainya terus menurun. Kembali ke Taman Mawar. Adinda meletakkan cangkir tehnya. Ia berjalan menyusuri tamannya, menyentuh kelopak mawar yang lembut. Ia teringat hari itu, saat ia berlutut di tempat ini, memainkan sebuah drama air mata. Siapa sangka, dari titik terendah itu, ia bisa bangkit setinggi ini. Ia tidak lagi merasakan sakit saat mengingatnya. Luka itu telah sembuh, meninggalkan bekas luka yang justru menjadi pengingat akan kekuatannya. Ia menatap matahari pagi yang semakin tinggi, sinarnya yang keemasan menyapu seluruh taman, memberikannya kehidupan. Ia tersenyum. Senyum yang tulus, damai, dan penuh rasa syukur. Ia tidak membenci Baskara, ia juga tidak lagi memikirkan Rania. Mereka hanyalah babak dalam buku hidupnya yang telah ia tutup rapat. Kini, di hadapannya terhampar lembaran-lembaran baru yang bersih. Fajar telah tiba, dan Fajar yang baru ini adalah miliknya seutuhnya.